Penggolongan hukum di Indonesia. 1. Hukum menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh, hukum pidana dicantumkan dalam KUHP atau hukum pemilu dicantumkan dalam Undang-Undang Pemilu. B. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Contoh, hukum adat dalam berbagai macam masyarakat adat di Indonesia. 2. Hukum menurut tempat berlakunya. Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan sebagai berikut. A. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Jadi, hukum yang berlaku di suatu negara ini lebih bersifat mengikat pada warga yang bertempat tinggal pada negara tersebut. B. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Hukum ini mengikat bukan pada individu, melainkan lebih mengikat pada suatu negara karena cakupannya adalah dunia internasional. C. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. D. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Contoh, perda khusus di Aceh tentang syariat Islam. 3. Hukum menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. C. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. D. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim. E. Hukum adat adalah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat. F. Hukum doktrin adalah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya. 4. Hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum digolongkan sebagai berikut. A. Hukum positif, ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, hukum yang berlaku di Indonesia, Singapura, Belanda,
dan lain-lain. B. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum ini masih dalam bentuk rancangan hukum. C. Hukum asasi adalah hukum berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini berlaku untuk selama-lamanya. 5. Hukum menurut isinya. Menurut isinya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum mengatur hubungan antar orang dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Contoh, KUH Perdata dan hukum dagang. B. Hukum publik adalah hukum mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau perorangan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Contoh, hukum tata negara, hukum acara, hukum pidana. 6. Hukum menurut wujudnya. Menurut wujudnya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal KUHP. B. Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif di mana di dalam hukum tersebut terdapat hak dan kewajiban. Seperti hubungan antara pembeli dan penjual. Kewajiban pembeli adalah membayar dan hak penjual adalah menuntut pembayaran dari pembeli. 7. Hukum menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum digolongkan sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh, hukum pidana. B. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh, hukum dagang. 8. Hukum menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum dikelompokkan sebagai berikut. A. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. B. Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara untuk mempertahankan hukum material. Hukum formal
disebut juga hukum acara. Contoh, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.